Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik ya. Sehat semuanya? Oke, alhamdulillah sehat. Ibu guru, alhamdulillah ibu guru sehat. Ada yang tidak hadir hari ini? Iya, kenapa? Oh ya sakit. Ada yang lain? Oh, tanpa keterangan. Iya, kita doakan semoga teman-temanmu yang sakit hari ini bisa segera sembuh sehingga bisa hadir di sekolah ini untuk melaksanakan proses pembelajaran seperti biasa. Dan teman-temanmu yang tanpa keterangan, ibu doakan semoga secepatnya ada keterangan sehingga ada informasi yang jelas buat teman-temanmu dan mampu segera disegerakan ke sekolah untuk melaksanakan pembelajaran. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita laksanakan bisa membawa manfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Apa kabarnya semua? Sehat semua? Ya. Terima kasih anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi. Ya, topik hari ini adalah sistem reproduksi pada manusia. Itu sudah pada senyum-senyum, sudah pada malu-malu. Ini tidak perlu kamu malu, tidak perlu kamu merasa minder, karena memang materi ini adalah pendidikan, edukasi, pengetahuan, supaya kamu lebih memahami. Ketika kamu sudah lebih memahami, kamu sudah tahu fungsinya, maka kamu akan lebih mawas diri lagi, kamu akan lebih menjaga diri lagi. Itu tujuan pembelajaran yang hari ini ibu guru akan sampaikan. Baik anak-anak, sistem reproduksi pada manusia, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk di pengetahuan, ibu guru mau agar siswa-siswanya bu guru dapat menjelaskan pengertian dan fungsi daripada sistem reproduksi pada manusia. Kenapa ini ibu inginkan? Karena ketika kamu mampu memahami, menjelaskan, berarti kamu akan lebih mawas diri lagi. Itu tujuannya. Terus yang kedua, tujuan pembelajaran saya untuk di pengetahuan itu siswa dapat menggambarkan struktur, fungsi dan organ reproduksi pada laki-laki. Jadi harapannya bu guru ketika setelah mempelajari sistem reproduksi ini, anak-anakku sekalian, siswa semua dapat menggambarkan bagaimana bentuk dan fungsinya dari organ-organ reproduksi baik yang ada pada laki-laki maupun yang ada pada perempuan. Tujuan selanjutnya adalah siswa dapat menjelaskan proses reproduksi. Nah, ini penting ketika kita mampu memahami apa fungsi-fungsi dari organ tersebut, maka tujuan selanjutnya adalah mampu menjelaskan bagaimana proses reproduksi pada manusia itu terjadi, mulai dari pembuahan hingga mencapai yang disebut dengan kelahiran. Itu tujuan pengetahuan untuk materi ibu guru hari ini. Selanjutnya, tujuan pembelajaran untuk keterampilan. Nah, ini di keterampilan ini harapannya ibu guru bahwa siswa-siswa saya dapat menggambarkan dan memberi label pada alat reproduksi, dalam hal ini alat reproduksi laki-laki dan alat reproduksi perempuan. Selanjutnya untuk keterampilan, tujuan pembelajaran untuk di keterampilannya ini adalah harapan saya siswa dapat
mendemonstrasikan, menjelaskan kembali pengetahuan yang kamu ketahui tentang sistem reproduksi yang telah kita pelajari hari ini. Kamu akan jelaskan di diskusi kelompok kamu. Jadi bisa kamu paparkan, oh seperti ini yang disebut dengan sistem reproduksi. Jadi sebentar nanti Ibu Guru akan bagi kelompok, masing-masing kelompok itu ada LK-nya yang nantinya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah Ibu siapkan di lembar kerja. Jadi kelompoknya seperti kelompok yang sebelumnya saja kemarin ya. Jadi tinggal menyesuaikan teman-temannya kelompok yang kemarin. Oke Nana, bisa saya lanjutkan? Ya, terima kasih. Baik, kita lanjut untuk tujuan pembelajaran di sikapnya. Jadi harapannya Bu Guru bahwa setelah mempelajari sistem reproduksi ini, anak-anakku sekalian dapat lebih menghargai serta menjaga kesehatan yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Kenapa ini penting Ibu tekankan? Karena berkaitan dengan masa depan kamu, berkaitan dengan harga diri kamu. Bagi perempuan ketika berbicara sistem reproduksi biasanya minder, malu. Tapi sebenarnya ini yang perlu kamu pahami. Ketika kamu sudah memahami bagaimana, seperti apa, di umur berapa alat reproduksi ini bisa berfungsi, serta bagaimana bentuknya, dengan begitu akan lebih mawas diri, akan lebih menjaga diri. Itu tujuan sebenarnya. Di situ intinya bahwa edukasinya, pendidikannya untuk memahami pentingnya sistem reproduksi. Baik anak-anakku sekalian, untuk sikap selanjutnya ketika kamu telah mempelajari sistem reproduksi ini, harapannya Bu Guru bahwa bisa menunjukkan sikap yang bijak dalam memahami peran dan fungsi sistem reproduksi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pemahaman kita tentang sistem reproduksi itu lebih bijak, sehingga kita bisa lebih menghargai lagi anak-anakku sekalian, menghargai diri. Ketika sudah menghargai diri berarti kita akan lebih mawas diri. Ya, anak-anakku sekalian, utamanya yang cewek-cewek, yang perempuan, yang cantik-cantik. Oke. Ya, ada yang bertanya? Oke. Sebentar kelompoknya kita akan kembali ke kelompok semula, nanti LK-nya Ibu Guru akan bagikan. Oke? Baik, terima kasih. Bisa Ibu Guru lanjut? Ya, baik. Ibu Guru lanjut ya. Ya, selanjutnya adapun di sistem reproduksi ini Ibu Guru ingin bagi kelompok lagi sebelum kita mulai pembelajaran. Sebelum kita diskusi, Ibu akan menyampaikan sedikit tentang apa sih itu sistem reproduksi. Jadi sistem reproduksi itu adalah sistem organ yang bertanggung jawab atas reproduksi atau pembentukan individu baru. Dan sistem ini berbeda antara laki-laki dan perempuan. Artinya organnya atau alatnya itu berbeda antara laki-laki dan perempuan. Itu yang perlu kamu pahami. Oh, Bu Guru, sistem reproduksi itu adalah cara untuk menghasilkan individu baru. Tetapi antara laki-laki dan perempuan itu tidak sama. Ya, itu yang perlu kamu pahami. Nanti sebentar kita akan memahami lebih jauh lagi bagaimana seperti apa bentuknya, apa fungsinya antara organ reproduksi laki-laki dan perempuan setelah kamu mengerjakan LK yang akan Ibu bagikan sebentar. Oke. Baik, ada yang mau bertanya, Nana? Ya, kelompoknya seperti yang kelompok kemarin. Ya, silakan. Jadi masing-masing boleh mengambil LK-nya, menyiapkan, dan semuanya harus bekerja sama di setiap kelompok. Jangan ada yang tidak mengindahkan temannya. Karena biasanya kalau kerja kelompok, satu orang yang bekerja, yang lain itu cocorita, cari kegiatan lain, sibuk dengan kegiatan lain. Ibu akan mencatat, Ibu akan menilai siapa yang bekerja
sama, siapa yang tidak bekerja sama, siapa yang bercanda, siapa yang mempresentasikan. Tapi sarannya Bu Guru, kerja kelompok namanya kerja kelompok, semuanya harus kebagian. Paham? Oke, terima kasih anak-anak. Oke, silakan diambil LK-nya. Ibu Guru beri waktu 15 menit untuk menyiapkan bahan-bahannya. Jadi pertanyaannya sudah jelas bahwa kamu akan di LK itu akan pertanyaannya akan dituliskan bagaimana bentuknya untuk alat reproduksi pada manusia, terus apa fungsinya, dan bagaimana penyakit-penyakit atau kelainan yang ada pada sistem reproduksi manusia. Itu yang ada di LK. Ya, silakan dijawab. Waktunya 15 menit. Tidak ada yang keluar masuk selama melakukan kerja kelompok. Itu harapan Ibu Guru. Iya, masih ada yang mau bertanya? Ya, semua harus bekerja. Tidak boleh tidak bekerja. Karena Ibu sambil menilai. Oke, masih ada yang bertanya? Sip ya? Aman ya? Oke, boleh lanjut ya? Ya, silakan. Waktunya 10 menit. Ibu Guru mulai dari sekarang. Silakan dikerjakan anak-anak. Iya, sudah selesai? Oke, kita beri aplaus dulu untuk hasil kerja kelompok kita hari ini anak-anak. Terima kasih ya kerjasamanya semua. Oke, baiklah anak-anakku sekalian yang saya banggakan, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, semuanya sudah berpartisipasi dalam kerja kelompok kita hari ini. Baiklah, Ibu Guru akan memberikan kesempatan di setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut lagi. Ya, silakan saya beri kesempatan dulu kepada kelompoknya Sahrul. Silakan Sahrul. Iya. Oke. Oke, terima kasih ya Sahrul. Baik. Ya, selanjutnya kelompoknya Eca. Wah, ini belum mulai bicara sudah senyum-senyum duluan. Oke. Ya, penting. Iya, laki-laki dan perempuan. Oke, silakan yang laki-laki dulu. Baik. Iya. Iya. Belum lengkap ya? Boleh, enggak apa-apa. Oke, terima kasih Eca. Yang perempuannya? Ya. Oke. Nah, itu saja. Baik, terima kasih Eca ya. Kita beri aplaus untuk Eca. Terima kasih Eca. Baik, selanjutnya untuk kelompoknya Aat Cahyani. Monggo Aat, silakan. Enggak usah tertawa. Kamu belum bicara sudah tertawa duluan. Ayo. Ya, silakan, enggak apa-apa. Biar salah. Tapi semua kerja kelompok tadi ya. Oke. Ya, silakan Aat. Ya. Baik. Oke. Ya, terima kasih semuanya anak-anak atas apresiasinya. Kita beri aplaus untuk kerja kelompok kita hari ini. Kerjasama hari ini yang sangat menyenangkan antara seluruh kelompok. Saya beri aplaus yang sangat-sangat besar untuk seluruh siswa saya yang belajar kelompok tentang sistem reproduksi. Pada heboh ya hari ini belajar tentang sistem reproduksi. Oke, terima kasih anak-anak. Baiklah, Ibu Guru sebelum menyimpulkan, Ibu Guru akan memaparkan tentang apa sih itu sistem reproduksi, bagaimana kaitannya dengan bentuk organ apa saja yang bekerja pada sistem reproduksi itu, dan bagaimana bentuknya, bagaimana fungsinya, apa efeknya ketika kita tidak menjaga atau tidak merawat sistem atau organ reproduksi tersebut. Oke, baik anak-anak, hasil presentasi tadi alhamdulillah ada bayangan bahwa ternyata anak-anak memahami tentang seperti apa sih sistem reproduksi itu. Semuanya ada pada diri kita. Kita makhluk hidup pasti memiliki sistem reproduksi itu. Karena
memang salah satu ciri makhluk hidup itu adalah bereproduksi. Oke. Selanjutnya Ibu akan memaparkan. Kenapa? Ada yang bertanyakan? Ya. Iya, penting. Kalau makhluk hidup tidak bereproduksi berarti kita tidak kita tidak akan mampu meregenerasi keturunan kita. Artinya ketika tidak mampu menghasilkan individu baru berarti kita tidak akan punya keturunan atau regenerasi baru. Contoh misal Bu Guru menikah dengan bapak punya anak ya. Jadi kalau tidak punya anak ya berarti kita tidak punya regenerasi. Itu contoh ya. Oke, Ibu Guru boleh lanjut? Ya. Mari anak-anak kita lihat pemaparan Bu Guru sedikit. Ibu akan sudah tadi bagus penjelasannya anak-anak. Sekarang Ibu hanya mau melengkapi. Seperti apa itu sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Di sini di slide ini nampak sekali bahwa bentuk alat reproduksi. Mulai senyum-senyum lagi tuh Richard. Kenapa Richard? Kamu senyum kenapa? Ini bukan barang yang mau minder, lucu-lucuan bukan. Ini adalah edukasi, pendidikan buat kamu. Ya, jadi mindsetnya. Oke? Iya, boleh Bu lanjut? Iya, sila. Makasih anak. Selanjutnya kita lihat dulu sistem reproduksi pada laki-laki. Di sistem reproduksi pada laki-laki ini ada bentuknya seperti ini. Jadi bagian-bagiannya itu ada yang disebut dengan testis, ada yang disebut dengan penis, ada yang disebut dengan pars deferens, ada yang disebut dengan vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Cooper, dan epididymis. Jadi salah satu organ reproduksi bagian-bagian yang saya sebutkan tadi itu merupakan alat-alat yang bekerja pada sistem reproduksi laki-laki. Fungsi dari sistem reproduksi laki-laki adalah menghasilkan sperma dan menyalurkannya ke dalam tubuh perempuan. Itu untuk sistem reproduksi laki-laki. Selanjutnya kita lihat organ reproduksinya. Jadi organnya tadi seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa testis itu menghasilkan sperma. Jadi organ yang bekerja tadi ini namanya testis itu adalah kerjanya menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Selanjutnya epididymis. Epididymis adalah tempat menyimpan sementara sperma. Selanjutnya kelenjar aksesoris adalah kelenjar prostat, vesicula seminalis, kelenjar Cooper yang menghasilkan cairan untuk menunjang kehidupan sperma. Selanjutnya ada vas deferens adalah saluran yang membawa sperma dari epididymis ke uretra, dan uretra saluran yang berfungsi untuk mengeluarkan sperma dan urin, dan penis adalah organ kopulasi yang berfungsi untuk memasukkan sperma ke dalam tubuh perempuan. Oke, selanjutnya sistem organ reproduksi pada perempuan. Di perempuan bentuknya seperti ini. Ya, jadi organnya begini bentuknya. Fungsinya adalah untuk menghasilkan sel telur dan tempat terjadinya fertilisasi dan perkembangbiakan embrio. Jadi bentuknya seperti ini yang secara garis besarnya bentuknya seperti ini yang perempuan. Ada tuba falopinya, ada uterusnya, ada ovariumnya, serta ada vaginanya. Sedangkan organnya ini untuk di perempuan itu ada yang disebut dengan ovarium. Fungsinya adalah untuk menghasilkan sel telur dan hormon estrogen dan progesteron. Dan tuba falopi untuk saluran menghubungkan ovarium dan uterus, tempatnya fertilisasi. Terus uterus organ yang berbentuk seperti buah pir, berfungsi untuk sebagai tempat berkembang janin, dan vagina adalah saluran penghubung antara uterus dengan dunia luar yang juga berfungsi sebagai saluran lahir, dan pulpa adalah bagian luar dari organ reproduksi perempuan. Proses reproduksi adalah di mana proses dimulai dengan pembuahan atau fertilisasi, yaitu peleburan antara sperma, sel telur, dan zigot hasil pembuahan akan berkembang menjadi embrio yang kemudian menjadi janin di dalam uterus yang nantinya menjadi bayi berkembang, ya jadilah seperti kita. Ya, itulah yang disebut dengan proses reproduksi. Selanjutnya puberitas. Di sistem reproduksi itu ada istilah puberitas.
Apa itu Bu Guru puberitas? Yang mana itu bilang puberitas? Jadi puberitas adalah masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa, di mana masa ini adalah terjadi perubahan fisik psikologis akibat peningkatan hormon seksual. Tandanya yang mana Bu Guru? Kalau yang perempuan itu tiba masa menstruasi atau datang bulan atau haid. Itu salah satu ciri bahwa dia sudah puberitas. Selanjutnya untuk yang laki-laki yang mana biasanya berubah suaranya berubah. Biasanya suaranya masih kecil tuh, Bu Guru, ketika sudah mengalami puberitas suaranya Bu Guru, ya, berat. Oke, selanjutnya mulai tertawa itu Sahrul itu. Perubahan laki-laki ya ini tadi suaranya berubah, biasanya mimpi basah. Nah, itu tandanya bahwa dia puberitas, sudah siap untuk berkembang biak. Ya. Terus yang perempuan ya ini payudaranya. Jadi kalau perempuan itu ada payudaranya. Itu apa cirinya. Selanjutnya menstruasi ya. Untuk kesehatan reproduksinya menjaga kesehatan reproduksi penting. Sangat penting kita menjaga reproduksi karena akan mencegah dari berbagai penyakit. Beberapa cara untuk menjaga penyakit kesehatan reproduksi lain yaitu ya, menjaga kebersihan organ reproduksi, memilih pasangan yang sehat, menunda pernikahan dan kehamilan di usia yang tepat, melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur, mencegah penularan penyakit seksual ya ini. Sedangkan gangguan atau penyakit yang ada pada sistem reproduksi antara lain, ini ada yang disebut dengan infertilitas, ada yang disebut dengan kanker. Ini infertilitas apa itu Bu Guru? Infertilitas itu adalah ketidakmampuan untuk kita memiliki anak. Ya, kata lainnya biasa yang kita dengar itu adalah mandul. Ya, mandul. Jadi ketidakmampuannya kita untuk menghasilkan individu baru. Itu kelainan pada sistem reproduksi salah satunya. Yang lainnya lagi ada yang disebut dengan kanker testis. Jadi kanker testis itu adalah kanker yang terjadi pada testis. Ini alat reproduksi, organ reproduksi pada laki-laki. Ya, ketika terjadi penyakit kelainan pada organ ini ya otomatis akan mengganggu sistem reproduksi. Selanjutnya ada kista ovarium ini untuk perempuan. Di sini biasa akan mengganggu organ reproduksi pada perempuan itu kista ovarium. Biasanya menyebabkan penyakit ya, sakit yang sangat luar biasa di sekitar rahim untuk perempuan. Selanjutnya ada kanker serviks. Jadi ini kanker serviks itu adalah kanker pada mulut rahim. Ini yang biasa kita dengar dan ini merupakan salah satu pembunuh. Saya tidak tahu, yang jelas ini untuk di Indonesia pembunuh kedua atau ketiga dari penyakit yang sangat membahayakan bagi wanita atau perempuan dewasa yang ada di Indonesia. Jadi ini rawan sekali jadi pentingnya untuk merawat kesehatan kita, utamanya perempuan. Terus mioma ini, kalau mioma adalah tumor jinak yang tumbuh di uterus. Jadi untuk mioma ini kelainan penyakit pada organ reproduksi perempuan. Jadi begitu penjelasan sedikit penjelasan tambahan yang Ibu tambahkan untuk penjelasan yang telah kamu paparkan tadi. Jadi itu saja mungkin yang Ibu akan sampaikan hari ini. Lebih kurangnya Ibu Guru mohon maaf. Dan hari ini Ibu Guru bisa simpulkan. Siapa yang mau simpulkan sebelum Ibu Guru nunjuk siapa yang mau simpulkan? Silakan. Boleh, Eca. Iya, betul. Iya, ada yang mau tambahkan? Iya. Oke, terima kasih Syariat. Ya. Ada lagi yang mau tambahkan simpulan? Oke. Saya sepakat dengan apa yang kamu sampaikan, Nak.
bahwa organ reproduksi laki-laki dan perempuan adalah salah satu bentuk perkembangbiakan yang siap untuk melanjutkan keturunan. Betul sekali, karena ketika sudah alat organ reproduksi laki-laki dan perempuan sudah siap untuk sudah tiba masa pubertasnya, berarti alat itu sudah siap untuk melakukan perkembangbiakan. Makanya ibu guru suka bilang bahwa ketika belajar sistem reproduksi, ibu guru suka sampaikan, sering bilang bahwa ketika kamu sudah masuk di fase pubertas, jaga dirimu dan barangmu. Ini candaan, tapi mohon maaf, tujuannya tidak lain adalah pendidikan untuk mawas diri bagi anak-anakku sekalian. Terima kasih anak-anak hari ini, dan untuk tugas hari ini ibu guru mau refleksi sambil jalan. Kalau ada yang ingin disampaikan, kalau ada yang ditanyakan boleh. Kalau tidak, ibu guru hanya mau satu kata untuk pembelajaran kita hari ini. Silakan. Iya, silakan Imaniar. Semangat, ya luar biasa. Terima kasih. Yang lainnya Fitri. Sangat menyenangkan, alhamdulillah. Karena memang materi ini sangat menarik sebenarnya. Walau agak sedikit itu tadi dia bilang Asis, porno bu guru. Bukan porno, mindsetnya yang porno. Ini bukan porno, ini adalah pembelajaran ilmu buat kamu. Iya, jadi jaga dirimu dan barangmu. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kalau ada yang ingin sampaikan boleh. Karena waktu sudah menunjukkan untuk istirahat, ibu guru mohon pamit. Bila ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan di kantor, atau kalau tidak di WA boleh ibu terima. Asal jelas ya, jangan tidak ada namanya, hanya di WA tidak ada namanya atas nama siapa. Iya, demikian pembelajaran kita hari ini. Lebih kurangnya ibu guru mohon maaf. Kalau ada kata yang salah, ibu guru mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.